Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar dari YouTube. Kali ini kita langsung praktekkan ya eh, hasil dari belajar kita sebelumnya mengenai kode igniter atau CI. Kita terapkan di studi kasus Pustaka Booking. Nah, Pustaka Booking ini adalah salah satu aplikasi peminjaman buku ya, lebih ke kayak perpustakaan gitu ya. Nanti ada adminnya atau petugasnya ya, lalu ada anggotanya di situ, anggota perpus bisa meminjam buku di aplikasi ini. Nah, ini untuk alurnya sudah ada di modul, dan modul ini bisa teman-teman download di link deskripsi video ini. Nanti akan saya upload ya, atau saya kasih linknya. Nah, langsung aja ke studi kasusnya. Ini teman-teman bisa langsung atau bisa baca sendiri ya untuk kebutuhan user dan kebutuhan sistemnya. Kita langsung praktek aja ke penginstalan kode igniter untuk yang ini ya. Tahap awalnya kita harus install dulu CI-nya. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan buka dulu VS Code atau Visual Studio Code-nya. Lalu jangan lupa diaktifkan untuk examnya ya, untuk Apache dan juga MySQL-nya. Kenapa MySQL juga tetap kenapa MySQL kita jalankan di examnya? Karena nanti kita akan terkoneksi dengan yang namanya database. Nanti kita akan bikin database, lalu kita juga bikin beberapa tabel di dalamnya gitu. Langsung aja ya, kalau sudah dijalankan untuk Apache dan MySQL-nya, teman-teman juga buka browser ya, nanti buat melihat tampilan atau hasil dari penulisan codingnya. Dan catatan, untuk kali ini modulnya itu belum selesai. Jadi ini adalah modul part 1 dari studi kasus Pustaka Booking. Jadi teman-teman tetap terus ya, lihat di channelnya belajar dari YouTube ya, untuk video-video tentang studi kasus Pustaka Booking yang selanjutnya gitu ya. Ya, langsung aja. Yang pertama adalah install kode igniter ya. Caranya teman-teman mungkin sudah pernah lihat video saya untuk install kode igniter atau CI. Ini biar barangkali teman-teman lupa, nih saya ulang aja. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen install kode igniter ya, berarti kalian harus punya namanya masternya dulu ya. Nah, masternya teman-teman bisa download aja di Google. Ya, ketik aja kode igniter lalu klik aja kode igniter web framework gitu ya. Catatan harus connect dengan internet ya. Kalau nggak connect nggak bisa nih, nggak bisa download. Diklik aja langsung di sini lalu masuk ke menu download. Ini sudah saya jelaskan juga di modul sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat juga di modul sebelumnya atau di video saya sebelumnya itu ada. Kalau sudah di download, kita pakainya kode igniter 3 ya, atau CI3. Silahkan di download. Nah, kalau saya kan pakai IDM dan sudah pernah mendownload sebelumnya, jadi nggak apa-apa ya, tinggal di oke aja, start download. Nah, kalau sudah, teman-teman lihat di hasil downloadnya, kalau saya dikompres gini ya. Nah, kalian cut hasil downloadnya, lalu masukkan ke exam, lalu ke htdoc. Nah, di sini teman-teman tinggal membuat folder ya untuk penyimpanan webnya ya. Jadi dilihat sambil ya, dilihat di modulnya, kita harus membuat folder dengan nama apa? Pustaka Booking. Artinya kita bikin folder di sini ya, Pustaka Booking. Nah, seperti ini. Tinggal kalian pastekan tadi hasil downloadan dari master CI-nya. Nah, ini dipaste. Nah, kalau sudah, tinggal klik kanan. Kalau teman-teman laptopnya atau komputernya sudah diinstal untuk WinRAR atau WinZip-nya, tinggal di extract to BCIT CI kode igniter ini ya. Nah, ini udah terekstrak. Tinggal teman-teman dibuka lagi ya foldernya. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman pindahkan ke dalam folder Pustaka Booking. Tinggal di blok semuanya, klik kanan lalu cut ya. Masuk ke Pustaka Booking, pastekan di sini. Nah, ini ya folder yang tidak terpakai seperti ini. Silahkan di delete aja. Lalu untuk masternya juga di delete karena kita udah nggak butuh masternya lagi gitu. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung lihat di browsernya ya. Di situ ada Pustaka Booking. Ketika diklik, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini artinya teman-teman sudah berhasil install untuk CI-nya. Lanjut ya. Selanjutnya, masukkan folder Pustaka Booking ke dalam Visual Code. Nah, ini teman-teman kalau misalkan masih bingung untuk
memasukkan folder atau memasukkan project ya yang ada di htdoc ini ke dalam Visual Code, bisa menggunakan cara drag seperti ini ya, nih seperti ini, atau bisa menggunakan ini file lalu open folder gitu ya, itu juga bisa. Tapi kalau saya biasanya kayak gitu, dari di drag ya, dari folder htdoc di Windows Explorer lalu di drag ke Visual Code-nya. Nah ini sudah masuk ya, sudah masuk ke Visual Code-nya. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya atau bagian berikutnya. Setelah diinstal untuk CE-nya, kita lanjut ke setting base URL, helper, dan library-nya. Ini juga sudah pernah saya jelaskan di modul sebelumnya atau di video sebelum ini ya. Silakan teman-teman langsung aja masuk ke application lalu ke config ya, di sini atur menjadi seperti ini. Nah, ini lihat. Di bagian base URL ya, di bagian config.php nih, config.php base URL ini teman-teman ganti ya. Ini kan masih kosong tuh, bukan ganti ya. Ini kan kita isi ya. Kan ini kosong. Nah, di sini kita atau kita rubah atau kita tambahkan ya, tambahkan sesuai dengan yang ada di browser di sini. Nah, yang ini teman-teman tadi kan buka localhost ya, kita rubah URL-nya menjadi seperti ini. Tinggal teman-teman blok lalu copy ya, copy pastekan di Visual Studio Code ini di antara petik satu ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa disimpan atau Ctrl S. Selanjutnya kita masuk ke bagian autoload.php. Ya, ini juga sudah pernah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Ini hanya merefresh ingatan teman-teman aja. Masuk ke autoload, terus masuk ke bagian helper. Nah, di sini kita setting helpernya. Helper ini adalah intinya pembantu lah gitu ya. Nah, ini nanti kita akan gunakan atau kita tambahkan URL di sini. Ya, ini untuk pembuatan link nantinya atau pembuatan URL-nya, setting URL-nya. Nanti kan teman-teman mungkin sudah pernah lihat di video saya sebelumnya tentang cara menghilangkan index.php ya. Jadi supaya friendly gitu. Kalau misalkan teman-teman mau upload ke hosting dan bisa diakses oleh semua orang, itu URL-nya tuh lebih friendly gitu. Jadi nggak ada index.php dan lain sebagainya. Ini ya, ditambahkan helpernya URL. Selanjutnya tambahkan juga di bagian library di autoload, masih sama ya. Di library itu di bagian atas ini. Nah, jangan lupa ditambahkan petik satu ya. Ada form validation. Ya, ini untuk memvalidasi form. Ini kebalik ya. Lalu tambahkan juga session di sini. Lalu tambahkan database. Ya. Jadi database ini nanti karena kita akan terkoneksi dengan yang namanya database. Session ini karena nanti kita akan membuat form login. Ya, yang namanya login logout itu pakai yang namanya sesi atau session gitu. Nah, kalau sudah jangan lupa disimpan dulu. Nah, lanjut ke berikutnya nih, menghilangkan index.php. Kita akan coba hilangkan index.php. Caranya masih sama di file config.php di sini. Lalu teman-teman di bagian index spec di sini masih index.php. Silakan teman-teman hapus, kosongkan ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa disimpan dulu. Selanjutnya, teman-teman buat file baru ini masih salah nih ya. Ini harusnya pustaka booking ya. Ini teman-teman silakan nanti dirubah sendiri ya. Ini saya belum berubah untuk nama foldernya. Lalu new file karena ini kan copy paste dari modul yang sebelumnya gitu. Teman-teman silakan buat file di sini di pustaka bookingnya ya. Artinya di rootnya, di directory root. Di sini teman-teman dibuat new file atau klik kanan new file lalu titik ht-access seperti ini. Setelah dibuat filenya, namanya sudah sama titik ht-access lalu enter lalu diisikan dengan ini ya. Teman-teman boleh silakan kalau misalkan mau copy paste langsung nggak apa-apa gitu. Kalau sudah disimpan ya. Ini udah selesai. Jadi menghilangkan indeks juga sudah selesai. Sekarang waktunya untuk pembuatan database. Jadi teman-teman silakan bikin database baru dengan nama pustaka ya. Untuk pembuatan database kita akan menggunakan yang namanya PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin ini adalah aplikasi pengelolaan database
teman-teman bisa langsung buka aja di localhost/phpMyAdmin. Lalu di database di sini saya kecilkan dulu untuk layarnya biar teman-teman bisa langsung lihat di bagian modulnya ya. Nah, seperti ini. Kita buat database-nya dengan nama apa nih? Pustaka. Kita klik tombol create. Nah, kalau sudah, lanjut ke pembuatan tabel. Tabelnya apa aja dilihat. Di sini ada user. Jumlahnya ada 8 ya, ada 8 kolom. Lalu klik go. Di sini untuk yang pertama untuk user itu ada ID. Jadi teman-teman nanti sambil lihat di modul terus sambil dipraktekkan langsung di phpMyAdmin ya. Ini saya juga mempraktekkan secara langsung gitu ya. Di sini ada beberapa field, ada ID, nama, email, image, lalu ada password, lalu ada role ID. Role ID itu nanti kita akan tambahkan dua pilihan, ada admin, ada juga user gitu ya. Lalu is active ini adalah untuk menentukan apakah si user ini aktif atau tidak gitu, atau sudah diaktifasi atau belum. Lalu ada tanggal input. Tanggal input ini adalah tanggal input, ininya ya, tanggalnya doang, nggak ada bulan sama tahunnya gitu. Jadi cuma tanggal ini buat unik, buat apa? Buat merekam historinya aja sih sebenarnya. Tanggal input tuh berarti tanggal sekarang, berarti misalkan tanggal sekarang saya bikin video ini kan tanggal 6 November ya. Berarti tanggal 6 nanti hasilnya. Lalu ditetapkan juga untuk tipe datanya. Tipe data untuk ID ini integer ya, sama. Lalu nama varchar, email varchar, image juga varchar, password juga varchar di sini. Lalu role ID ini udah ya. Role ID integer ini 11 semua, silakan diisikan. Kalau integer itu kalau dikosongkan ya otomatis 11 ya. Tapi kalau varchar harus diisi nih. Misalkan ini kan 100, misalkan teman-teman pengen lebih panjang lagi ya udah 200 gitu, ataupun yang lain, ataupun 255 gitu ya untuk maksimalnya, nggak masalah ya. Lalu integernya untuk yang ID juga sama 11. Nah, ini ada tanda primary key, jadi teman-teman dirubah dulu untuk primary key, dan juga auto increment. Di sini ada AI ya, kalau di tempat saya itu AI, kalau teman-teman mungkin ada auto increment gitu ya, dicentang aja atau dipilih gitu ya. Nanti otomatis masuk ke primary ya. Tuh. Jadi kalau sudah tinggal disimpan ya, atau save di sini. Nah, ini udah sama ya. Kalau sudah masuk ke tabel berikutnya, jadi teman-teman kembali lagi ke database pustaka, lalu tambahkan tabel di sini. Yang berikutnya adalah tabel role ya. Tabel role di sini ada dua kolom ya, ada ID dan role. ID, lalu di sini role. Untuk role ini tipe datanya varchar. Boleh tambahkan ya, kalau nggak harus 100 gitu ya. Misalkan 200 atau 255 untuk defaultnya juga boleh. Jangan lupa untuk ID ini tambahkan auto incrementnya juga sama. Nanti otomatis dia langsung masuk ke primary ya. Atau yang nggak otomatis, kalau misalkan teman-teman nggak otomatis ya tinggal dipilih aja primary gitu untuk indexnya. Kalau sudah disimpan, jadi udah dua tabel di sini yang sudah kita buat. Dilihat di database pustaka ini. Ada role, ada user. Selanjutnya masuk ke pembuatan database kategori ya, di sini. Role tadi itu untuk status pengguna ya, apakah dia jadi admin atau user ya, atau user biasa gitu. Kategori juga ada dua. Di sini kategori buku ya, kategori buku. Nanti kita akan tambahkan beberapa kategori buku. Ada field ID kategori, ada field nama kategori. Ya, ini tipenya integer, ini 11. Ini varchar, boleh lah tambahkan lagi sama ya kayak tadi ya 200 gitu. Lalu juga ada auto increment di sini. Dan juga primary indexnya atau primary key. Lalu disimpan. Nah, tinggal satu tabel lagi ya. Tabel terakhir adalah tabel, karena ini peminjaman buku ya pasti ada yang namanya tabel buku. Kita tambahkan di sini tabel buku. Ini ada berapa field? Ada 11 ya, ada 11 kolom atau field. Nah, tambahkan beberapa kolom di sini, ada ID, ada judul,
buku, ada ID kategori, ada pengarang, lalu ada penerbit juga, ada tahun terbit juga, lalu ada ISBN, lalu ada stok, lalu ada dipinjam, di booking, ada image. Nah, image ini adalah untuk gambar. Kalau tadi image yang di user itu untuk fotonya gitu ya, foto dari usernya. Kalau image di sini untuk apa? Untuk gambar dari sampul bukunya atau cover bukunya gitu. Tinggal teman-teman sesuaikan tipe datanya. Yang pertama integer, ini ada 11, lalu varchar, ini boleh teman-teman ganti juga 200 misalkan ya. ID kategori integer 11, pengarang varchar boleh misalkan 100, penerbit juga sama 100 maksimalnya. Lalu tahun, nah ini tahun, ini kita gunakan tipe year ya, atau tahun. Nah ini terus 4 ya, karena tahun kan kita baru 4 nih, belum nyampe 5 digit kan. ISBN varchar juga sama, boleh misalkan 100 nggak apa-apa, nggak harus mesti sama dengan modul gitu ya. Stoknya integer, lalu dipinjam juga, booking juga, ini image varchar ya, varchar lalu 100. Nah di sini ada tambahan lagi ya, kalau misalkan 0 itu kan kosong ya, di sini ada 0, di sini ada 0 di sini nih. Dilihat kalau saya besarin lagi ya, di sini ada 0 ya. Khusus di bagian image ini, bagian image 0 itu di sini berarti di bagian sini itu kita centang. Ya, di kolom terakhir kita centang khusus untuk image ya. Lalu kita tambahkan di sini di bagian, nah ini bagian defaultnya kita akan tambahkan atau as define ya, sesuaikan dengan modulnya tadi, book default cover JPG, atau teman-teman juga bisa sih apa namanya dengan nama sendiri ya, nama misalkan default.img gitu, di book default apa tadi cover ya, cover.jpg. Nah nanti ini adalah gambar kalau misalkan ya teman-teman input buku ya, input data buku, tapi lupa nih teman-teman enggak upload gambarnya atau sampulnya, maka nanti dia gambarnya akan mengarah ke sini, mengarah ke file book default cover.jpg. Dan nanti teman-teman ya sesuaikan ya, kalau misalkan teman-teman gambar defaultnya itu bukan namanya seperti ini atau nama filenya seperti ini, ya udah tinggal diganti aja, misalkan gambar default.jpg ataupun gambar custom, gambar random.jpg, itu juga boleh. Nah kalau sudah, tinggal ditentukan tadi auto increment sama indeksnya ya, sama kayak tadi di bagian ID, sama seperti tabel sebelumnya. Kalau sudah disimpan, nah ini artinya kita sudah membuat 4 tabel di sini ya, ada 4 tabel sudah kita buat. Nah selanjutnya teman-teman juga harusnya nanti kita akan bikin beberapa tambahan ya, beberapa tambahan di sini. Nanti teman-teman menambahkan record ya, beberapa record atau isian dari beberapa tabel. Silakan nanti teman-teman tidak saya masukkan video ini ya, teman-teman tinggal teman-teman tinggal tambahkan aja, nggak mesti harus sama dengan modul ini untuk isiannya. Kalau misalkan teman-teman mau apa ya, create sekeinginan teman-teman, ya udah silakan, nggak harus sama ya, intinya nggak harus sama dengan modul, tapi yang penting nanti dalam penerapannya teman-teman hafal nih isian dari tabel role, kategori, terus buku ya. Nanti pokoknya teman-teman harus menyesuaikan aja gitu. Ini tidak saya praktekkan ya, kita langsung aja ke bagian koneksi database ya. Langsung ke koneksi database. Kembali lagi kita ke visual code-nya, silahkan dibuka, sambil dibuka juga untuk modulnya gitu ya. Nah, di bagian modul di sini ada koneksi database, artinya kita harus mengkoneksikan nih. Karena kita tadi sudah bikin database ya menggunakan phpMyAdmin tadi. Tinggal kita koneksikan nih ke dalam kode igniternya. Caranya silakan teman-teman buka di sini application config di sini.
application, lalu config, lalu ada database.php. Teman-teman scroll ke bawah, lalu username-nya silakan teman-teman tambahkan root di sini karena default, karena kita masih pakai local server, kita gunakan root. Ini beda lagi ya settingan kalau misalkan teman-teman mau diupload ke hosting atau VPS atau virtual private server gitu, atau ke server lah intinya. Ini nanti settingan ini akan berubah lagi gitu. Lalu database-nya silakan tambahkan, namanya kan kita tadi pustaka ya, jadi kita isikan pustaka. Untuk password, karena kita pakai lokal, kalau di komputer saya ini servernya kan masih default dari belum dirubah-rubah intinya untuk passwordnya, maka kita kosongkan aja. Terkecuali kalau misalkan teman-teman sudah merubah password phpMyAdmin ya. Kalau sudah dirubah ya harus sesuaikan passwordnya itu apa gitu. Tapi kalau standarnya seperti ini atau defaultnya seperti ini ya. Kalau sudah, silakan disimpan. Nah, sekarang kita bikin model di sini. Kita akan membuat model untuk CRUD ya, atau CRUD, create, read, update sama delete. Jadi model ini kan dia penghubung antar controller dan view. Nah, nanti kita akan bikin dua model, satu model user dan satu model buku. Langsung aja dilanjut di bagian modulnya, teman-teman silakan nih buat satu model namanya model buku.php di bagian application ya, tetap di application, lalu ada models. Nah, teman-teman silakan klik kanan new file, lalu tambahkan namanya model buku.php. Kalau sudah enter, nah nanti teman-teman tinggal isi untuk kode di model bukunya ya. Teman-teman tinggal copy paste aja, nggak masalah yang dari modul ya nih. Teman-teman copy atau blok aja, blok ya sampai sini ya. Kalau misalkan ini kan lebih dari satu halaman ya, teman-teman per halaman ya untuk ngopinya biar rapi gitu. Nah, di sini ada satu teman-teman juga harus lihat hasilnya. Kalau di kode igniter itu otomatis jadi satu baris ya. Nah, ini teman-teman bisa buka di notepad ya teman-teman, bukan notepad biar lebih gampang sih, atau langsung juga nggak masalah di sini. Misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan seperti ini tinggal teman-teman rapikan aja sebenarnya nih. Ini kan panjang ya. Nah, tinggal rapikan aja mulai dari atas ini. Dari atas ini. Penghubungnya adalah titik koma. Jadi teman-teman ketika titik koma sudah terlihat ya, maka teman-teman boleh di enter di sini. Nah, ini enter tuh. Ini juga enter. Enter juga ya. Ini juga. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman copy paste terus ternyata hasilnya nggak sesuai atau nggak sesuai yang ada di modul, artinya satu baris, ya teman-teman harus seperti ini ya, edit sendiri untuk posisinya biar sama. Intinya sih kita nggak ngetik ulang ya, cuman kalau misalkan teman-teman pengen belajar atau pengen lebih pengen lebih cepat ya untuk dalam pengetikan coding ya silakan diketik manual gitu ya. Kalau ini kan kita masih copy paste ya, jadi masih gampang, tinggal dipindahin aja untuk posisinya gitu. Nah, ini ya biar rapi. Nanti ada beberapa tambahan lagi sih ya untuk yang ada di model buku ini. Nah, seperti ini. Sampai benar-benar rapi ya untuk pembuatannya. Nanti mungkin saya akan kasih file Word-nya ya, karena mungkin kalau kayak gini tadi kan kita gunakan PDF ya. Kalau PDF mungkin hasilnya jadi seperti ini. Kalau misalkan dokumen itu mungkin akan lebih gampang ya, jadi langsung di copy paste aja, langsung jadi beberapa baris yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kalau tadi kan jadi satu baris ya, dan ini perlu waktu banyak, maka dari itu nanti akan saya share juga
link atau file modulnya yang berupa dokumen ya. Itu ya, ini sudah modul buku, nanti tambahkan lagi di bawahnya. Nah, ini kan tadi kalau kita copy dari PDF itu kan jadinya satu baris. Nah, kita buka aja yang versi Word-nya karena saya sudah bikin untuk versi Word-nya. Nah, teman-teman ya, nanti tinggal untuk yang PDF-nya kita close aja. Kita ganti dengan yang dokumen ya, supaya ini tidak supaya layarnya kelihatan lebar. Saya ganti seperti ini ya, sebentar. Nah, ini ya. Ya. Kita langsung masuk ke bagian pembuatan CRUD tadi ya, model ya di sini. Ini model buku sudah sampai tadi, berarti sampai fungsi apa nih? Simpan kategori sudah belum? Nah, sini ya, dari kategori where di sini. Kita lanjutkan lagi, tinggal di copy paste saja yang di Word ini ya. Teman-teman juga boleh nanti download file Word-nya, versi Word-nya. Nah, jadi ya, jadi kita nggak perlu susah-susah untuk ngeditnya, di enter gitu ya. Nah, ini langsung jadi. Kalau sudah disimpan ya untuk visual code-nya atau model bukunya, di sini ada beberapa fungsi ya di bagian model buku ini. Ini ada fungsi untuk mengambil tabel buku. Di sini ada get buku, lalu ada untuk edit, untuk simpan, untuk update, untuk hapus gitu ya, untuk menghitung total ini juga sudah kita tambahkan di sini. Lalu di sini juga ada tambahan lagi untuk kategori buku ya. Kategori buku pun sama. Jadi kita menampilkan tabel kategori, lalu kita akan mengeditnya, lalu kita menyimpan, lalu menghapus, lalu mengupdate juga. Lalu di sini ada join kategori ya kan. Jadi kita nanti akan menghapus ya berdasarkan tabel buku dan tabel kategori. Ya, ini mungkin sudah pernah teman-teman pelajari ya. Mungkin di pembelajaran database gitu, kalau misalkan teman-teman sudah belajar. Ini sebenarnya untuk select join itu sudah pernah dibahas ya. Jadi teman-teman sih kalau misalkan belum tahu untuk select join, boleh silahkan googling aja, nanti ada beberapa referensi ya di situ tentang join atau hubungan antar tabel gitu. Nah, kalau sudah silakan disimpan. Nah, selanjutnya masuk lagi ke bagian model user. Nah, di sini untuk model user, kalau tadi sudah model buku, silakan teman-teman klik new file, lalu masukkan namanya model user.php. Sama kan ya dengan yang di modul ini. Tinggal di copy paste aja. Nah, ini copy paste. Kalau sudah disimpan, nah ini pun sama ya untuk user. Kalau tadi model buku itu untuk tabel, untuk koneksi ke tabel kategori dan tabel buku ya. Tabel buku dan kategori itu yang ini ya, tabel kategori dan buku. Ini untuk yang tadi model buku. Lalu untuk yang kedua model user ini untuk tabel user ya yang ada di database gitu. Intinya sama. Jadi kita menyimpan ya, membuat user baru, lalu di sini kita juga cek data ya. Cek data atau cek record yang ada di tabel user, lalu kita juga bisa mengeditnya. Ya, lalu kita di sini ada cek user access, nanti kita akan tambahkan juga di sini. Ya, dan juga user limit juga sama ya. User limit itu artinya kita menampilkan user, ya kita batasi yang akan kita tampilkan itu berapa gitu. Karena sudah disimpan, ya lanjut lagi ke modul berikutnya. Sekarang kita akan setting. Nah, model ini sudah kita buat, model buku dan model user. Selanjutnya kita akan load secara otomatis untuk modelnya. Caranya sama, kita masuk ke bagian application, lalu di bagian config, lalu auto load. Di sini auto load kan tadi kita sudah setting library atau library-nya sama helper, dan juga tadi menghapus yang namanya index ya. Nah, selanjutnya
Di bagian paling bawah itu ada auto load model, artinya kita akan meload otomatis untuk modelnya. Kita tambahkan aja model semuanya ya, jadi model buku, lalu untuk yang kedua adalah model user. Nah ini artinya kita akan meload otomatis modelnya, dua model tadi ya, model user dan model buku. Nih ya, intinya model ini ya digunakan supaya kita tidak mengulang-ulang perintah ya nantinya di controller. Jadi dengan model di sini ya ini sangat membantu kita dalam pembuatan web ya, atau dalam penulisan codingnya. Selanjutnya ya, kalau sudah semuanya udah siap, ini boleh teman-teman close aja ya. Kalau misalkan terlalu banyak untuk tabnya di close aja. Nah, selanjutnya kita akan bikin yang namanya form login. Teman-teman silahkan download form loginnya ya. Di sini sudah saya siapkan linknya, tinggal teman-teman klik aja untuk linknya di sini ya. Nah, kontrol klik kiri, nanti tinggal teman-teman download di sini untuk SB admin ya. Teman-teman download, tinggal ditunggu ya untuk pemrosesannya. Nanti template atau SB admin ini akan kita gunakan untuk tampilan ya, tampilan backendnya atau tampilan halaman adminnya gitu ya. Pastikan koneksi teman-teman memadai. Ini punya saya kemungkinan ada sedikit gangguan. Nah ini udah, kalau sudah disimpan ya, ini karena saya sudah pernah download sebelumnya jadi ada angka 2 di belakangnya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum download, maka SB strip admin titik zip, tidak ada angka 2 nya gitu ya. Kalau sudah di download atau di start download, ini close aja. Teman-teman lihat di bagian atau di hasil downloadannya. Nah ini teman-teman silakan cut ya. Ya, teman-teman pindahkan ke dalam folder examnya menggunakan Windows Explorer ya. Buka tdocs lalu di bagian pustaka booking. Nah di sini sesuai dengan modul itu teman-teman silakan buat folder baru namanya assets ya, pakai S ya, assets. Di sini silakan di bagian Windows Explorer klik kanan lalu new folder, tambahkan assets seperti ini ya, assets. Nah ada S-nya belakangnya. Ini kita ngikutin aturan pada umumnya ya. Sebenarnya nggak harus assets ya, teman-teman boleh tambahkan misalkan template, tema gitu ya, ataupun yang lainnya. Kita ikutin yang umumnya aja ya, assets. Lalu enter, lalu pastekan di sini ya, pastekan untuk hasil downloadan tadi untuk yang SB admin. Nah dipaste, lalu ekstrak ya, jangan lupa diekstrak dulu. Nah diekstrak sampai selesai untuk ekstraknya. Nanti ini file yang masih bentuknya zip, teman-teman di delete aja ya, delete. Lalu teman-teman buka yang ini, buka lagi yang SB admin. Nah ini kalian atau teman-teman pindahkan aja ke dalam assets ini ya, pastekan di sini ya, sesuai dengan yang di modul nih ya, dipastekan di bagian aset nih ya. Jadi di sini pastekan aja. Lalu folder SB admin 2 ini kan udah nggak kepake, tinggal di delete. Nah udah selesai ya. Ini artinya kita sudah menambahkan aset di dalam folder kode igniter kita atau di dalam folder pustaka bookingnya. Kalau sudah ya teman-teman buka lagi modulnya. Silakan teman-teman mulai membuat atau memodifikasi ya. Nah untuk pembuatan tampilannya, tampilan desain dari backend ini nanti kita akan gunakan template tadi SB admin di sini ya. Kita akan gunakan beberapa coding ya yang sudah jadi ya, intinya kan template ya, namanya template. Berarti kita gunakan yang udah jadi, kita tinggal modifikasi aja gitu. Nah yang pertama teman-teman kita akan bikin yang namanya form login ya. Form login ini kita akan sesuaikan atau bukan sesuaikan ya, kita akan mengcopy ya kode yang ada di dalam file login.html yang tadi di asset, seperti yang di sini. Ini kan folder asset, lalu di sini ya ada file login.html. Nanti kita akan lihat struktur codingnya lalu kita copy ya.
Caranya teman-teman silakan buka aja Visual Code-nya biar lebih gampang. Nah, Visual Code di sini kan otomatis sudah ada folder aset nih di sini. Nah, ini kan udah muncul ya. Teman-teman buka login.html dan ini ya, ini kan kodenya banyak ya untuk login.html, dan ini kita tidak perlu bukan kita harus mengetik ulang ya. Kita tinggal copy aja di sini. Copy aja semuanya atau Ctrl A lalu copy. Nah, kita bikin file baru lagi di dalam application-nya ya. Di sini kita gunakan di bagian untuk perubahan tampilan itu di bagian view ya. Tampilan di CodeIgniter kita arahkan ke dalam folder view di sini. Nah, di sini di dalam folder view ini kita bikin folder lagi ya, namanya admin di sini. Teman-teman silakan klik kanan lalu new folder lalu admin. Yang ketikkan admin. Nah, di sini sudah. Selanjutnya adalah tinggal teman-teman bikin file baru di dalam folder admin namanya login.php ya. Karena nanti kita akan menambahkan perintah PHP di dalamnya. Enter. Nah, ini kan masih kosong. Nah, teman-teman yang tadi di login.html ini di Ctrl A, copy aja ya, copy semuanya. Lalu pastekan di login.php ini. Nah, ini kalau sudah tinggal disimpan. Nah, login.html ini kan sudah tidak terpakai, artinya kita close aja nih. Nah, tinggal kita fokus ke file login.php. Nah, selanjutnya di dalam login.php ini nanti kita akan bikin atau kita akan pecah bagian-bagiannya. Ya, nggak secara full dari baris 1 sampai 97. Kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian header, ada bagian footer, dan juga ada bagian loginnya. Yang pertama kita akan buat ya, masih sama di folder admin, kita akan buat file baru lagi namanya auto footer. Sekali lagi, nama di dalam modul ini boleh teman-teman rubah asalkan nanti untuk pemanggilannya harus menyesuaikan gitu ya. Auto footer.php. Nah, di sini teman-teman cut baris 85 sampai 97. Berarti baris 85 ini ya sampai 97. Teman-teman cut ya atau Ctrl X lalu pindahkan ke sini. Lalu simpan. Ya. Gampang ya. Kalau sudah tinggal teman-teman buat lagi file baru lagi namanya auto header.php. Lalu di enter. Nah, cut baris 1 sampai 23 di bagian login. Berarti di sini 1 sampai 23. 1 sampai 23. Nah, ini. Nah, di cut. Nah, lalu dipastikan di sini. Nah, oke, selesai. Tinggal yang bagian login karena ini space-nya kosong, tinggal di delete aja ya supaya tidak memakan memori sebenarnya kalau ada space kosong. Tapi seperti ini nggak masalah ya. Nah, segini. Berarti sudah ya kita bikin login.php, auto footer.php dan auto header. Nah, nggak sampai di sini aja. Teman-teman juga harus mengatur beberapa part atau bagian di sini yang mungkin akan dihilangkan atau ditambahkan gitu. Nah, caranya lihat lagi di modulnya. Nah, dilihat di modulnya ini. Teman-teman bisa langsung rubah yang pertama di bagian auto footer di sini. Di auto footer ini, nah dilihat di sini di bagian ini. Ini kan kita tadi ngikut yang dari login.html, maka source-nya atau lokasi filenya itu tentu berbeda ya dengan lokasi yang akan kita tuju. Maka dari itu kita tambahkan di sini untuk lokasinya. Ini kan di dalam vendor ya. Vendor itu kan tadi di asset di sini ya, di sini. Nah, karena kita tadi sudah mengatur set atau base URL-nya, maka kita pun harus menambahkannya di sini di depannya. Supaya nanti terload nih untuk file jQuery-min.cs, lalu bootstrap bundle.min.js ini akan terproses gitu. Silakan, jadi teman-teman silakan tambahkan aja, atau kalau pengen cepat ya tinggal teman-teman di sini sudah saya siapkan juga untuk codingnya, tinggal copy aja lalu pastekan di sini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini juga boleh, silakan, atau mau diketik manual juga boleh ya. Lalu di auto header, silakan. Auto header ini pun sama, ada beberapa yang harus diganti gitu. Ada beberapa yang harus diganti. Maka dari itu teman-teman silakan dirubah ya.
atau di sini sudah saya siapkan juga untuk kodenya. Nah, ini tinggal dipastekan aja di sini. Nah, gitu. Nah, kalau sudah, nah di sini nanti kita akan merubah nama yang ada di browser ya, atau title atau judul webnya kita akan rubah sesuaikan sesuaikan dengan yang kita inginkan nantinya. Ini boleh seperti ini, nanti akan saya jelaskan di tahap berikutnya ya. Ini udah ya, auto header sudah, terus auto footer sudah, tinggal bagian bagian login.php ya. Nah, di bagian login.php ini ya, nanti ada beberapa yang harus kita hilangkan ya. Contohnya di bagian sini. Di sini ada keterangan login with Google dan login with Facebook di sini ya. Ini bisa teman-teman hapus aja nih. Ya, di sini hapus aja. Nah, di backspace ya, atau di delete juga boleh, silakan. Nah, ini nggak perlu ya, karena ada beberapa komponen dari hasil template tadi, template SB admin, ada beberapa komponen yang akan kita hilangkan gitu. Jadi nggak harus kita plug jiplak gitu ya dengan templatenya gitu. Artinya tinggal menyesuaikan aja gitu ya. Terus ini untuk yang login.php juga sudah saya tambahkan codingnya di sini. Jadi teman-teman tinggal copy aja, nggak masalah ya. Nih di copy. Di sini ada beberapa halaman, jadi teman-teman harus satu persatu ya, biar rapih gitu. Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, selanjutnya adalah teman-teman bikin controller. Ini untuk apa? Untuk pemrosesan loginnya, untuk proses loginnya. Jadi teman-teman bikin controller baru namanya autentifikasi.php. Artinya teman-teman bikinnya di bagian folder sini, controller. Klik kanan new file, lalu autentifikasi.php gitu ya. Kalau sudah di enter, nah ini nanti ya, di sini ada beberapa kode di sini ya. Di sini ada kode untuk pemrosesan loginnya. Jadi sudah saya siapkan juga, teman-teman boleh langsung di copy paste aja di sini. Ya, nanti tinggal teman-teman modif aja yang nggak perlu ataupun mau ditambahkan gitu ya. Silahkan gitu. Nah, intinya untuk autentifikasi ini, jadi dimulai dari atas ya, saya buka full screen di sini. Nah, di sini nanti ada keterangan juga, ada komentar. Jadi jika statusnya login, maka tidak bisa mengakses halaman login, alias dikembalikan ke halaman tampilan user atau adminnya ya. Kayak misalkan teman-teman login di Facebook, maka kan masuk ke beranda. Nah, kalau misalkan teman-teman masih dalam statusnya login, belum logout, maka otomatis ketika buka URL facebook.com, maka otomatis masuk ke halaman beranda. Jadi seperti itu ya untuk alurnya gitu. Nah, nanti di sini juga akan ada tambahan form validasi atau validasi formnya. Contoh ya, login ini nanti kita akan menggunakan email dan password dari user. Jadi nanti ada beberapa validasi di dalamnya, ada validasi email, ada validasi password. Nah, di sini ya, di sini ada $data judul form login. Ini bisa juga teman-teman rubah ya di bagian tadi, di bagian auto header ini boleh diganti aja nih untuk yang titelnya. Ya, panggil untuk variabel ini data judul. Ya, silakan kalau mau dirubah boleh, kalau enggak apa-apa. Nah, selanjutnya di sini juga ada validasi untuk ini kata login. Di sini merupakan nilai dari variabel judul dalam array $data dikirimkan ke view auto header di sini ya. Ini boleh, silakan teman-teman mau dirubah boleh ataupun enggak ya. Nah, kalau sudah, setelah divalidasi sudah, maka akan tampil nih bagian dari auto header, login sama auto footer. Ini harus urut. Jangan sampai nggak urut. Jadi kalau misalkan nggak urut, misalkan auto header lalu auto footer lalu login, maka nanti nggak akan jadi ya, atau berantakan hasilnya. Jadi ini dulu, lalu habis itu ini, ya kan. Jadi nggak sinkron gitu. Jadi teman-teman juga harus memahami untuk urutan dari bagian-bagiannya. Karena tadi kenapa dibikin dipecah-pecah itu ya per bagian, itu supaya lebih dinamis. Ya, artinya ketika ada satu error ya udah, berarti misalkan errornya di bagian footernya nih, berarti tinggal buka file auto footernya.
atau errornya di bagian header, ya berarti kita tinggal buka auto header, jadi nggak jadi satu gitu. Karena jadi satu nanti maka akan memakan waktu lama juga untuk mencari kesalahannya gitu. Nah selanjutnya kalau sudah urut ya auto header, lalu login, lalu auto footer, tinggal kita arahkan ke fungsinya. Nah di sini ada fungsi underscore login. Nah fungsi underscore login itu seperti apa ya di sini. Nah di sini nanti ada beberapa validasi juga. Di sini ada email HTML special char. Artinya kita menuliskan, nanti menginputkan emailnya pun harus sesuai dengan formatnya. Kalau tidak sesuai format maka akan muncul tampilan errornya. Begitupun dengan password. Password ini pun nanti ini inputan ya. Jadi membuat ini variable password, ini adalah nilai dari inputannya. Lalu di sini ada variable user. Ini untuk mengecek ya dari model user tadi ya, dari model user. Artinya tadi kan untuk model user adalah kita mengarahkan ke database atau ke tabel user, maka kita arahkan ke situ. Model user lalu cek data. Di sini dilihat di bagian model ada model user. Nah, di sini di autentifikasi kita lihat model user arahnya kemana? Ke cek data, artinya ke cek data mana? Nah ini, artinya dia mengarah ke sini. Ya, jadi dari model user lalu diarahkan ke cek data. Lalu arahkan ke email. Email itu apa? Email itu yang ada di field. Ya, field dari tabel user itu kan ada email. Kalau pengen lihat berarti di sini. Nah, field ini ya, field email. Lalu juga misalkan nih, jika usernya ada, ini kan dicek nih, emailnya tuh ada loh di database ada. Nah, kalau ada maka lihat nih apakah user ini aktif atau tidak gitu. Kalau aktif dia berarti nilainya 1. Tapi kalau tidak aktif maka nilainya selain 1, artinya 0 gitu ya. Lalu setelah itu dicek passwordnya apakah benar. Jadi ketika $password ini, artinya ini ya, yang diinputkan itu apakah sesuai dengan yang ada di tabel user. Maka nanti dicek di sini, di bagian sini. Nanti juga akan terlihat emailnya apakah sama, lalu role ID-nya bagaimana, apakah aktif atau tidak gitu. Nanti di coding ini ya, di dalam coding ini. Nah, kalau misalkan benar-benar sudah berhasil login, maka nanti di redirect ke yang pertama. Kalau misalkan ini role ID ya, role ID itu 1 maka nanti admin. Kalau role ID 2 atau selain 1 maka dia adalah member atau user. Maka dia diarahkan ke halaman admin. Lalu setelah itu, atau misalkan role ID-nya 2 maka dia diarahkan ke halaman user. Nanti ada beberapa halaman yang akan kita bikin ya, nggak cuma halaman admin aja. Lalu di sini pun akan muncul kalau misalkan ya passwordnya salah ya, email sudah benar, terus sudah aktif usernya, tapi passwordnya salah, maka akan muncul ini ya. Ini berdasarkan yang di sini ya. Lalu kalau misalkan user belum diaktifasi ya, nih nanti akan muncul tampilannya juga. Artinya is aktifnya 0 ya, bukan 1. Lalu email tidak terdaftar, yaitu misalkan tadi dari awal ini kan. Ya, dari awal ini, dari sini nih. Dicek nih emailnya ada nggak sih gitu, atau emailnya sesuai nggak sih yang ada di tabel user gitu. Kalau misalkan nggak ada ya berarti nanti akan muncul email tidak terdaftar gitu. Itu ya, jadi beberapa penulisan coding atau maksudnya ya, maksud dari penulisan coding yang di sini. Tinggal kita lihat lagi ya. Nah, kalau sudah ya, untuk autentifikasi sudah dibuat ya, sudah ditulis atau sudah diketik, tinggal teman-teman ubah ya. Di sini ubah default controllernya yang tadinya masih welcome ya, karena kan secara default itu pasti welcome. Nah, tinggal teman-teman rubah nih di bagian apa? Di bagian sini ya, roots.php. Di bagian roots ya, di application config roots, lalu di bawah sendiri ini kan masih welcome nih, tinggal teman-teman ganti autentifikasi, lalu jangan lupa disimpan. Nah, kalau sudah tinggal teman-teman buka nih localhost Pustaka Booking. Hasilnya kurang lebih seperti ini harusnya ya. Jadi semoga sih sama dengan yang ada di tampilan laptop atau komputer teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang berbeda mungkin bisa dicek lagi untuk penulisan codingnya gitu. Nah, dilihat, nah di sini
Dilihat. Ketika ada error seperti ini, jangan panik. Dilihat, unable to load the request class form validate. Nah, ini ada typo di sini. Jadi teman-teman lihat di bagian library-nya, di auto load-nya. Kita lihat di library-nya apakah ada kesalahan dalam penulisan, dan ini dia validation, taion ya. Harusnya validation. Nah, seperti ini. Ini bukan titik tapi koma. Ya. Kalau sudah diperbaiki, disimpan lalu di refresh. Nah, di sini ada user. Nih. The page you request was not found. Artinya ada kesalahan di dalam sini. Pustaka bookingnya itu dia mengarah ke user. Ya, ketika kita klik di sini, dia mengarah ke user. Padahal user ini nggak ada ya. Artinya kita lihat lagi ya di bagian autentifikasinya. Di bagian autentifikasi, nah di sini dilihat tadi kan kita mengarah ke user nih. User tadi mana? User di bagian sini ya, nih. Nah di bagian sini kita harus lihat nih. Kita harus lihat mana yang memang tidak sesuai gitu. Sambil dilihat di bagian root juga sudah kita cek autentifikasi, lalu di bagian autentifikasi penamaan juga ya, jangan sampai salah. Untuk login juga sama, ini sudah sesuai, auto footer juga sudah, auto header juga sudah. Ya, kita coba di browser lain ya, kita coba di browser lain. Untuk localhost pustaka hosting, pustaka booking. Kita lihat ya, pustaka booking. Nah ini dia. Kenapa di sini salah? Karena tadi saya itu posisinya sudah mencoba di dalam browser Chrome. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nih, kalau misalkan ada error, teman-teman yakin tuh kalau misalkan webnya itu sudah benar, penulisan kodenya sudah benar, tapi kok ketika dijalankan di browser salah, maka teman-teman bisa coba di browser lain yang belum dicoba sama sekali di dalam project webnya. Jadi project webnya itu belum dijalankan sama sekali di browser yang lain gitu. Jadi teman-teman bisa coba ya, atau cara yang lainnya adalah teman-teman clear cache atau historinya gitu ya. Ini artinya ketika saya buka di browser lain, ini sudah sama tampilannya ya, sudah sesuai, artinya ini udah berhasil gitu ya. Ini sudah berhasil. Jadi kalau teman-teman tampil dicoba aja, misalnya diklik masuk, oh ternyata nih nggak boleh nih ya, email harus diisi, password harus diisi. Nah teman-teman bisa nyoba nih di sini ya. Kalau misalkan ini tadi sudah selesai, sudah berhasil, sudah tampil seperti ini, artinya berhasil. Teman-teman buka localhost phpMadmin ya, untuk mencoba menambahkan satu user ya, menambahkan satu user di sini. Di sini ada pustaka ya, ada database pustaka, lalu masuk ke tabel user. Nah di sini kan masih kosong, jadi teman-teman boleh tambahkan, misalkan insert di sini ya, tambahkan satu ID, kita kosongkan nama, misalkan nama saya Fandi, lalu emailnya Fandimi. Image kita kosongkan aja, atau kita kasih ini ya default gitu ya. Lalu password misalkan 123456778. Role ID-nya jadi admin. Lalu aktif atau tidak? Aktif 1 ya. Kalau tidak aktif 0. Ini aktif 1. Tanggal input boleh disesuaikan. Nah kalau sudah, berarti nanti kita akan login dengan email ini ya. Emailnya ini ya. Emailnya fandimin@gmail.com. Passwordnya 123456778. Kita coba fandimin@gmail.com. Kita coba passwordnya yang salah ya, misalkan ini ya, klik, password salah, misalkan emailnya nggak ada, coba ya, email tidak terdaftar, itu udah benar ya, jadi validasinya udah benar, tinggal kita coba untuk yang benar nih, coba yang benar, password yang benar ya. Ini artinya sudah berhasil, karena ketika login ya, ini kan saya sebagai admin, role ID-nya admin, dilihat di dalam autentifikasi,
Ketika role ID-nya 1, maka dia arahkan ke halaman admin. Dan halaman admin ini kita belum bikin. Artinya kita akan coba buat halaman admin dan halaman user untuk video selanjutnya. Jadi untuk hari ini atau kali ini cukup ya dari bagian pertama ya tentang studi kasus pustaka booking menggunakan kode Igniter. Jangan lupa untuk terus tetap stay tune ya di channel belajar dari YouTube ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.